Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RB Reptile Channel. Thank you banget yang udah terus pantau dan tonton RB Reptile Channel, yang setia menonton RB Reptile Channel. Thank you banget pokoknya. Nah, gimana teman-teman? Udah terhibur dengan podcast gue dengan Matahari Pucat dan siapa kemarin? Dede Inun, ya. Nah, nanti akan ada lagi podcast-podcast selanjutnya menguak siapa saja dan apa saja dan siapa sebenarnya anggota Dream Team itu, teman-teman. Nah, kali ini kita kembali lagi ke konten edukasi, kontennya dasar konten dari RB Reptile Channel. Nah, kali ini kita membahas tentang ular yang masih misteri, masih penuh tanda tanya, dan dia ada di Indonesia. Walaupun persebarannya tidak terlalu luas, teman-teman, ular ini hanya dapat dijumpai di wilayah peninsular, Sumatera dan Kalimantan. Nah, ular ini hidup di semi akuatik atau biasanya tidak jauh dari perairan seperti sungai, kolam, rawa, atau mungkin empang ya. Kalau di Depok tuh ada bilang empang. Nah, tapi ular ini hanya beraktivitas pada siang hari, dan ular ini juga memiliki bisa atau racun yang sangat misterius. Jadi tidak ada penelitian yang valid untuk ular ini, teman-teman. Ya, ini dia teman-teman. Teman-teman pasti tahu, yang reptil khususnya atau yang tinggal di Sumatera dan Kalimantan, dia adalah ular leher api atau ular kepala api. Kenapa warga lokal menyebutnya dengan demikian? Karena memang bagian kepalanya itu memiliki warna yang sangat menyala dan berwarna merah. Dan sisik bagian belakang tubuhnya memiliki hitam dengan garis putih keabu-abuan. Dia adalah Macropistodon flaviceps, atau sekarang berubah genusnya menjadi Rhodopis flaviceps, ya, atau disebut juga sebagai picung api. Nah, teman-teman, ular ini masih dalam penelitian panjang di dunia bahkan, ya, karena memang fokus dari ular ini atau orang-orang yang fokus dari keluarga Natrichidae ini masih sedikit, teman-teman. Tidak sebanyak ular-ular yang tren dipelihara, karena ular ini memang jarang banget yang pelihara, karena memang menemukan pun cukup sulit, teman-teman. Meskipun seharusnya kalau breed jenis ini ya dia dari subfamili Natrichinae, ya kalau nggak salah ya. Tadinya dia family sendiri dari Natrichidae, ternyata Natrichidae kembali lagi ke dalam Colubridae, teman-teman. Nah, untuk ular ini menurut jurnal yang saya baca, panjang dia bisa mencapai 80 cm kurang lebih, teman-teman. Dan dia mampu hidup sampai ketinggian 1300 mdpl. Ya, memakan semua jenis amfibi yang ditemui di pinggir aliran sungai, bahkan ikan-ikan kecil yang dapat dia tangkap di perairan. Nah, ular ini juga memiliki nuchal gland seperti konten saya sebelumnya, pembahasan tentang ular picung Jawa atau Rhodopis subminiatus, ya, atau ular pundak seruni. Nah, ular ini masih kerabat dekat dengan ular itu, teman-teman. Dia memiliki nuchal gland. Nuchal gland ini sendiri adalah organ yang mampu menyimpan racun dari kodok yang dia makan. Jadi misalkan si ular ini memakan kodok buduk dari Buffonidae, dia akan menyimpan atau memisahkan racun yang ada di kodok ini dan masuk ke dalam nuchal gland yang ada pada bagian tengkuk lehernya. Makanya dalam bahasa Inggris ular ini disebut sebagai orange keelback, ya, orange neck keelback, ya, atau sebagai ular dengan leher orange, ya. Padahal sebenarnya warnanya dia malah hampir merah, ini teman-teman, merah darah, ya, merah darah. Nah, ini ularnya tepat ada di samping saya. Ular ini kiriman dari Kalimantan, Borneo. Ya, karena teman-teman semua kepo dengan ular ini, jadi terpaksa saya review. Ya, gue review ular ini. Nah, ini ukurannya sudah subadult, mungkin sudah adult, teman-teman. Dan segini pun sudah bisa berkembang biak, meskipun memang ukurannya masih bisa terus bertambah. Ini kurang lebih ada 60 cm lah ya. Di jurnal tercatat 80 sampai 86 cm. Jadi dia kemungkinan masih bisa bertambah panjang, teman-teman. Nah, ini saya setting kandangnya semi akuatik, ya, dengan tekstur tanah yang basah atau pasir yang basah, dan ada sedikit wadah air di pojok sebelah kanan karena memang ular ini habitatnya semi akuatik. Nah, untuk jenis ular ini dari keluarga Colobrid atau Natrichidae, ya, kita sebut dua-duanya aja lah, biar takutnya dia pindah-pindah lagi nih. Kita nggak tahu, penelitian akan terus berlanjut soalnya. Nah, dia ini memiliki taring bisa jauh di belakang rahang atau disebut dengan sebutan opistoglypha, ya, taring bisa terletak di belakang rahang. Nah, teman-teman,
Jadi itulah jenis taring dari keluarga Natricidae atau kolobrid dengan subfamili Natricinae. Nah, kita ambil mana yang enak terserah teman-teman lah, tapi saya lebih suka kita golongkan dia sebagai famili Natricidae karena tidak cocok kalau dimasukkan ke kolobrid pada umumnya ya, karena rata-rata kolobrid tidak memiliki bisa, bahkan memiliki racun, jadi combo ya. Nah, nuchal gland yang ada terdapat di leher si si ular ini atau si ular api ini. Nah, nuchal gland itu terdapat di tengkuk lehernya, dan ini berbahaya bukannya masuk ke dalam kulit. Jadi bisanya tetap digunakan pada bisa jenis hemotoksin yang ada di Opisthoglypha ya, dari taring belakang. Namun nuchal gland jadi adalah ketika kita menyentuh bagian tengkuk lehernya, diwajibkan mencuci tangan ya, ataupun langsung membersihkan tangan dengan antiseptik pembersih ya, atau dengan sesuatu yang higienis, apa sabun dan lain-lain ya. Karena ketika dia merasa terancam, dia dapat mengeluarkan racun dari lehernya, dari nuchal gland-nya. Nah, jadi yang di lehernya adalah racun, yang di taringnya adalah bisa. Jadi dia memiliki bisa dan racun. Catatan saat ini, ular ini berpotensi mematikan ya, berpotensi mematikan, bukan yang berbisa tinggi ataupun berbisa mematikan, tapi di dalam penjelasan berbagai jurnal dia hanya ditulis berpotensi mematikan. Jadi lebih baik kita menghindari menyentuh langsung ular ini ya, karena penelitiannya masih panjang dan catatan tentang kematiannya pun masih abu-abu, teman-teman. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Untuk teman-teman yang di Sumatera dan Kalimantan, tetap berhati-hati dengan ular ini, tapi jangan dibunuh ya, karena ular dari keluarga Natricidae ini tidak seagresif dari Viperidae ya, ataupun Elapidae ya. Dia cenderung akan melarikan diri, bahkan lari menjauh ketika adanya manusia dibandingkan memilih untuk menggigit, kecuali kita memaksakan diri untuk menangkapnya. Nah, biasanya dia akan menyerang karena memang dia merasa dirinya terancam. Macropistodon flaviceps atau Rhodopis flaviceps atau picung api atau picung kepala merah atau ular leher orange ya. Jadi macam-macam lah namanya, atau orange neck keelback, keren banget bahasa Inggrisnya. Nah, si ular dari famili Natricidae yang berpotensi mematikan. Ya, demikian edukasi saya kali ini teman-teman tentang salah satu ular menawan dari Sumatera dan Kalimantan ini. Kemungkinan pulau-pulau kecilnya juga ada ya. Semi akuatik, dia juga predator alami dari katak dan kodok. Jadi tetap jaga mereka karena Indonesia memiliki lebih dari 350 spesies ular dan sangat-sangat sedikit yang berpotensi bahkan memiliki bisa mematikan. Jadi tetap berhati-hati, jangan takabur, jangan tahu-tahu. Ketika teman-teman mau melihara reptil, jadilah pemelihara yang bijak, jangan serakah, pikirkan pasangannya, kalau bisa berpikir untuk breeding. Ya, itu jauh lebih baik. Sampai sini dulu edukasi RB Reptil kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe RB Reptil Channel. Salam edukasi.